Halo, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan membuat model-model bonus demografi dalam perspektif Indonesia. Ada 10 model yang akan kita buat. Video ini akan disampaikan bersama saya Munawar Asikin. Model pertama tentang tantangan dalam mengelola potensi bonus demografi di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori human capital, Becker, 1964. Model ini menggunakan variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y tingkat pengangguran. Variabel bebas, X1 tingkat pendidikan, X2 kualitas pelatihan vokasional, X3 dukungan terhadap sektor UKM, X4 lapangan kerja di sektor digital. Model kedua berkaitan dengan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan GDP dan dampak ketidakaktifan generasi usia produktif. Model kedua ini menggunakan teori aggregate demand. Model ini menggunakan variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y pertumbuhan GDP. Variabel bebas, X1 konsumsi rumah tangga, X2 partisipasi tenaga kerja, X3 tingkat pengangguran. Model ketiga adalah tentang strategi pendidikan dan pelatihan keterampilan di Indonesia. Model ketiga ini menggunakan teori human capital theory, Becker, 1964. Model ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y produktivitas tenaga kerja. Variabel bebas, X1 pendidikan vokasional, X2 pelatihan berbasis industri, X3 kualitas pendidikan. Model keempat adalah tentang peran sektor industri dan teknologi dalam memanfaatkan bonus demografi. Model keempat ini menggunakan teori creative destruction, Schumpeter, 1942. Model ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y daya saing ekonomi. Variabel bebas, X1 inovasi teknologi, X2 pengembangan industri 4.0, X3 penggunaan AI dan IoT. Model kelima adalah tentang perbedaan kebijakan di masing-masing provinsi dan distribusi manfaat bonus demografi. Model kelima ini menggunakan teori regional economic theory. Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Variabel terikat, Y tingkat pembangunan ekonomi. Variabel bebas, X1 infrastruktur, X2 investasi di sektor digital, X3 akses pendidikan. Model ke-6 adalah tentang pembelajaran dari studi kasus Korea Selatan dan Singapura. Model ke-6 ini menggunakan teori endogenous growth theory, Romer, 1986. Model ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas, X1 investasi dalam pendidikan, X2 investasi dalam teknologi, X3 kolaborasi sektor pendidikan dan industri. Model ketujuh adalah tentang hubungan ketimpangan sosial dan pengangguran di kalangan usia produktif. Model ketujuh ini menggunakan social exclusion theory, Sen, 2000. Model ini menggunakan variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y tingkat pengangguran, X1. Variabel bebas, akses pendidikan, X2 pelatihan keterampilan, X3 ketimpangan sosial. Model ke-8 adalah tentang risiko jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik. Model ke-8 ini menggunakan demographic dividend theory. Model ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y tingkat pengangguran. Variabel bebas, X1 investasi dalam pendidikan, X2 pelatihan keterampilan, X3 penciptaan lapangan kerja. Model ke-9 adalah tentang dampak perubahan struktur penduduk pada kebijakan ekonomi dan sosial. Model ke-9 menggunakan dependensi ratio teori, Bloom, Canning, dan Sevilla, 2003. Model ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y beban angkatan kerja. Variabel bebas, X1 dependensi ratio, X2 usia harapan hidup, X3 kebijakan pensiun. Model ke-10 adalah tentang globalisasi dan digitalisasi untuk memanfaatkan bonus demografi. Model ke-10 ini menggunakan teori globalization theory, Friedman, 2005. Model ekonometrika ini menggunakan variabel sebagai berikut. Variabel terikat, Y pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas, X1 investasi dalam teknologi digital,
X2 transformasi digital, X3 keterampilan digital. Demikian penjelasan tentang model-model bonus demografi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.